Terganggu saya Pak Ketua terkait persoalan rilis dari lembaga survei yang menyatakan Sumatera Barat intoleran. Dan rilis dari lembaga survei ini tidak tahun ini saja. Tidak hanya Parangpanjang, Pariaman, dan Kota Padang, tapi secara khusus, secara umumnya Minangkabau tentunya. Dan ini juga pengaruh kepada partai perantau kita. Oke. Ya. Sebab bagaimanapun ketika kita dicap sebagai sebuah daerah atau provinsi yang intoleran terhadap kerukunan umat beragama, itu sama artinya kita dianggap orang yang tidak pro demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di Kopi Pahit Hidayat. Alhamdulillah, ini Ramadan ketiga. Semoga kita selalu sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Kali ini saya bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketua? Sehat. Selamat siang Pak Dayat. Siap. Nah, topik kita hari ini adalah ketika beberapa minggu yang lalu publik Sumatera Barat, emosi publik Sumatera Barat diganggu oleh rilis lembaga survei yang namanya Setara Institute yang menyatakan 3 kota di Sumatera Barat, yang pertama itu adalah Parangpanjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang, termasuk kota yang paling intoleran di Sumatera di Indonesia. Nah, menarik topiknya Pak Ketua DPRD adalah ketika DPRD merespon hasil survei ini, kemarin juga di Badan Musyawarah juga diagendakan hearing antara pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD dengan lembaga survei ini untuk ya kita ingin tahu dengan Pak Ketua nantinya. Bagaimana Pak Ketua menyikapi melihat adanya rilis survei Setara Institut ini yang menyatakan Sumatera Barat daerah yang intoleran, Pak Ketua? Ya, terima kasih Pak Hidayat. Pertama, kita juga ingin tahu ya, rilis yang disampaikan oleh Setara Institut tadi itu membuat kita merasa tidak nyaman ya. Makanya DPRD kemarin dalam Badan Musyawarah juga mengagendakan untuk hearing ya. Kita akan undang Setara Institut untuk bisa mengklarifikasi ya terhadap hasil dari survei mereka. Karena bagaimanapun ini kan jelas akan sangat berpengaruh terhadap psikologis dari masyarakat kita di Sumatera Barat secara umum ya. Baik itu tidak hanya Parangpanjang, Pariaman, dan Kota Padang, tapi secara khusus, secara umumnya Minangkabau tentunya. Dan ini juga pengaruh kepada partai perantau kita. Ya. Sebab bagaimanapun ketika kita dicap sebagai sebuah daerah atau provinsi yang intoleran terhadap kerukunan umat beragama, itu sama artinya kita dianggap orang yang tidak pro demokrasi dan lain sebagainya. Nah, Setara Institut harus bisa menjelaskan indikatornya itu apa. Ya, kenapa dia menjadikan atau menyimpulkan bahwasanya Padang, Pariaman, dan Parangpanjang termasuk daerah yang intoleran ya. Mungkin Pariaman dia mau menghitung Pariaman itu tidak ada sarana ibadah selain dari masjid ya dan lain sebagainya. Di sana tidak ada agama lain mungkin selain dari Islam dan sebagainya, terus dianggap Pariaman sebuah daerah yang intoleransi ya. Nah, seperti mana definisi yang Pak Hidayat sampaikan tadi itu, ketika Pariaman melakukan kondisinya memang seperti itu, ada nggak yang merasa dilecehkan? Ya, ada nggak suku atau ras atau mungkin umat beragama lain yang merasa dirugikan, komplain dan sebagainya? Ya, selama kita berada dan lahir di Sumatera Barat, kita tidak pernah mendengar itu ada komplain, tidak pernah dengar heboh. Jadi intinya DPRD ingin mengklarifikasi ya, apa yang menjadi dasar pemikiran atau indikator yang menyatakan daerah kita intoleran, Pak Ketua. Ya.
kita ingin seperti itu. Oke, kira-kira dampaknya gimana nih begitu? Termasuk juga mungkin persoalan investasi, psikologi para perantau kita, ada nggak pengaruhnya mungkin dengan Sangat dicap jelas, terus ya, kita sangat- intoleran nih begitu? Sangat jelas itu pengaruhnya ya. Ketika ada perantau kita sambil ngerumpi, mungkin minum kopi atau Ya, mungkin ya. di kantor dan sebagainya, oleh teman atau bos atau relasinya menyatakan bahwasanya kampung halamannya termasuk daerah yang intoleran ya. Tentu bagi mereka perantau kita merasa down juga. Dan Ada yang paling beban kita sesali nanti perantau-perantau kita itu merasa alergi juga a priori dengan kampungnya. Ya, Ketika kampungnya dicap sebagai daerah intoleran, mereka enggan untuk pulang kampung. Ini kan kerugiannya luar biasa. Oke. Mereka tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk mengklarifikasi, atau mereka terima karena ini adalah hasil survei. Nah, ini merupakan sebuah kecelakaan yang serius saya rasa. Kalau ini kita biarkan, makanya kita undang itu lembaga survei yang bersangkutan Setara Institut ini. untuk bisa mengklarifikasi. Oke. Karena kita melihat tidak hanya satu kali ya. Tahun kemarin juga sudah melakukan seperti itu kita. Waktu 2020 waktu itu Gubernur IP pernah menyatakan lembaga yang serupa ini kalau untuk Sumatera Barat jangan ajarkan Sumatera Barat untuk HAM gitu, hak asasi manusia. Dalam realita kehidupan ini kan antara intoleransi ini lawannya kan pluralisme nih gitu. Kita saling menghargai beda agama, beda suku, beda ras malahan kan. Bahkan di DPD sendiri ada juga yang berbeda etnis dan agama kita. Nggak ada masalah. No problem ya. Nggak ada masalah. Kita juga hargai semua. Nah, persoalan sekarang ini apakah institut tersebut ya juga melakukan hal sama dengan provinsi-provinsi lain yang di situ juga minoritas Islamnya. Ya. Kenapa kok ditonjolkan Sumatera Barat yang mayoritas itu adalah daerah Islam yang sampai hari ini kita melihat tidak ada persoalan tentang masalah suku, ras atau agama. Jadi pengamatan begitu tidak ada persoalan kita sebenarnya. Sangat bertoleran selama ini. Sangat. Ketika ada mungkin kasus-kasus akustik lah terjadi di Papua, di Kupang dan sebagainya. Nah, kenapa mereka tidak masuk daerah seperti itu? Tapi Sumatera Barat alhamdulillah aman ya. Aman, kita keberagaman beragama. Dengan filosofi kita ada pesan di syarat-syarat pesan di Kitabullah, saya rasa juga semua orang menghargai itu karena adat itu kebahagiaan dari hukum juga kan. Tapi dengan filosofi kita itu sampai hari ini kita nggak pernah kok melanggar hak-hak orang lain ya. Minangkabau atau masyarakat Islam nggak pernah menerobos atau menyerobot ya hak dari agama-agama lain, nggak pernah terjadi seperti itu. Artinya dari pengamatan kehidupan kita di Sumatera Barat, DPRD merespon hasil survei Setara Institut ini yang memposisikan Sumatera Barat adalah daerah intoleransi gitu. Nah, tentu secara ilmiah juga begitu ya. Kalau seandainya memang Pak Ketua bisa statementnya kan tidak hanya seperti itu. Kita minta lembaga survei itu lebih elegannya itu. Lebih elegan seperti itu. Ketimbang kita perang di media menambah kesalahpahaman ya, miskomunikasi. Maka tentu secara elegan kita undang Setara Institut untuk bisa hadir di DPRD. Nanti kita bisa berdiskusi ya, bisa jelaskan kepada kita andaikan nanti memang ditemukan hal-hal yang menurut mereka itu bukan bagian atau kategori yang dianggap itu intoleran dan itu bisa kita pahami, tentu kewajiban kita juga untuk bisa memperbaikinya. Tapi andaikan itu bukan bahagian yang disampaikan definisi dari intoleran, maka kita harus Setara protes. Institut juga harus berani juga untuk mengklarifikasi. Ya, jadi objektivitas juga harus kita tonjolkan juga di sini. Jadi itu kenapa diagendakan untuk adakan hearing dengan Setara Institut ini ya. Biar elegan sama-sama itu biar jelas itu. Dan masyarakat kita juga paham tentang masalah itu. Bagaimana mungkin kalau seandainya memang intoleran ini kan memang sangat menyedihkan begitu. Tokoh-tokoh besar kita seperti Hatta, Sahril dulu kan mereka persoalan nasionalisme kedaerahannya memang luar biasa mereka memperjuangkannya. Apakah dalam posisi itu mungkin DPRD juga ambil peran juga ya menyikapi persoalan yang mutakhir terjadi di tengah masyarakat ya? Ya, ini kan isu intoleran ini kan sangat sensitif ya. Dalam Kebinekaan Tunggal Ika kita di NKRI ini isu intoleran ini sangat cepat betul memancing emosi bagi masyarakat kita termasuk juga pemerintah tentunya.
Nah, kita tentunya berharap dengan isu seperti ini kita tidak ingin lagi dicoba dimain-mainkan oleh pihak-pihak tertentu ya, seakan-akan Minangkabau ini itu Sumatera Barat ini betul-betul daerah atau provinsi yang dengan tanda kutip agak susah untuk menerima semacam pembaharuan lah, ya kan, dan sebagainya. Dan sejarah juga mencatat ya, siapa tidak kenal dengan Pak Agus Salim ya, Pak Nasir ya, Hamka dan lain sebagainya, termasuk juga Tan Malaka yang bagaimana mereka dengan beda ideologis tapi mereka tetap akrab. Dan itu sudah ditunjukkan oleh orang-orang orang terdahulu yang itu basicnya kampungnya adalah orang Minang sendiri. Intinya Pak Ketua menyampaikan pesan bahwasanya Sumatera Barat jangan main dengan Sumatera Barat loh gitu. Iyalah. Iya. Apalagi ini ada skenario by design mungkin Pak Ketua. Mungkin belum mengarah ke sana mungkin lah ya. Menghantamkan terus Sumatera Barat. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi mungkin himbauan Pak Ketua kepada masyarakat kita baik di perantauan termasuk juga yang di daerah. Ya, kita himbau kepada masyarakat kita khususnya di perantauan, yakin dan percayalah bahwasanya masyarakat kita di kampung ya, di Sumatera Barat 19 kota kabupaten termasuk juga plus Mentawai, sampai hari ini kita adalah orang yang sangat cinta terhadap NKRI, cinta terhadap seluruh cinta terhadap toleransi ya, tidak hanya keberagaman sangat kita hormati. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita tidak terjadi apa-apa ya, tetap saling hormati, termasuk juga bulan puasa, Natal dan sebagainya. Tidak ada kelas sama sekali, dan itu tetap kita perjuangkan, dan itu merupakan bagian dari budaya kita di sini. Termasuk juga calon-calon investasi Pak Ketua ya. Ya, kita himbau juga kepada para investor yang sudah mungkin punya niat ya untuk datang ke Sumatera Barat, para pelancong yang ingin menikmati alam Sumatera Barat juga. Kita pastikan bahwasanya Sumatera Barat ramah terhadap semua itu, dan kita pastikan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di luar mungkin termasuk juga lembaga survei menyatakan Sumatera Barat termasuk daerah yang intoleransi, kita pastikan itu tidak ada sama sekali. Sip, tidak ada masalah. Itu intinya, Bapak Ibu. Demikian dialog kita sama Ketua DPRD Sumatera Barat, Bapak Supardi. Suatu ketika kita akan coba dialog lagi di topik yang lainnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.